Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Saputra dari kelas 04 TPLP 002. Di sini saya membuat video untuk proyek UTS dan menjelaskan hasil praktikum saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Pertemuan pertama kami membahas tentang kontrak kerja dan teori dasar jaringan. Lalu saya lanjut ke pertemuan kedua yaitu pengkabelan. Eh, yang pertama, tujuan praktikum kami memahami kabel UTP dan konektor, memahami cara memasang konektor pada kabel UTP, memahami kegunaan strike, dan memahami kegunaan cross. Yang kedua, bahan-bahannya yaitu konektor RJ45, kabel UTP, tang crimping, dan LAN tester. Selanjutnya, saya sedikit menjelaskan tentang tang crimping. Tang crimping itu berfungsi untuk memotong, mengupas, dan menjepit kabel berjenis UTP dan STP, sekaligus dapat menghubungkan kabel ke konektor untuk jenis RJ11 dan RJ45. Lalu yang kedua, konektor. Konektor kabel adalah periferal yang kita pasang pada ujung kabel UTP. Tujuannya agar kabel dapat kita pasang pada port LAN. Lalu yang ketiga, kabel UTP. Kabel UTP perlu kita gunakan untuk saling menyalurkan jaringan internet, dan di dalam kabel UTP ini di dalamnya terdapat 8 helai kabel kecil-kecil yang berwarna-warni. Nah, ini kabel warna-warni ini seperti yang digambar ini. Lalu saya menjelaskan tentang kabel strike. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Urutan standar kabel strike adalah seperti di bawah ini, yaitu sesuai dengan standar TAI dan AEI 368B yang paling banyak digunakan. Lalu yang kedua, kabel crossover. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan yang berbeda antara ujung satu dengan ujung kedua. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Gambar di bawah adalah susunan standar kabel crossover. Seperti ini gambarnya. Lalu yang B konfigurasi kabel. Satu, strike through. Susunan kabel strike through dibagi menjadi dua, yakni tipe A dan tipe B. Urutan ini dimulai dari pin pertama sampai pin ke-8. Urutan warna tipe-tipe yaitu putih hijau, hijau putih oranye, biru putih coklat, coklat. Urutan warna tipe B yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Lalu yang kedua, crossover. Kabel crossover masih menggunakan urutan yang sama, warna yang sama dengan kabel strike. Hanya saja untuk kabel crossover ini mengharuskan kedua ujungnya berbeda. Misal ujung kanan kabel menggunakan urutan warna tipe A, maka ujung kirinya harus menggunakan urutan warna tipe B dan sebaliknya. Dan langkah-langkah pembuatannya itu yang pertama, kabel LAN strike dengan urutan di warna tipe B. Yang pertama, kita kupas terlebih dahulu bagian ujung kabel UTP kira-kira sekitar 2 cm. Lalu yang kedua, buka pilihan kabel, luruskan dan urutkan kabel sesuai standar gambar. Setelah urutannya sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel. Lalu masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45. Pastikan semua kabel posisi sudah benar dengan posisi sebagai berikut. Oranye putih pada pin pertama, oranye pada pin kedua, hijau putih pada pin ketiga, biru pada 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, dan terakhir coklat pada pin 8.
Lakukan crimping menggunakan crimping tool. Tekan crimping tool pada pastikan semua pin kuningan pada konektor sudah menggigit tiap-tiap kabel. Biasanya akan terdengar suara klik. Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi pada ujung yang lainnya. Lalu langkah yang terakhir adalah mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan LAN tester. Caranya, masukkan masing-masing ujung kabel atau konektor RJ45 ke dalam port yang tersedia pada LAN tester. Nyalakan dan pastikan semua LED menyala sesuai dengan aturan yang kita buat. Nah, di sini saya ada dokumentasi tentang proses crimping kabel strike pada bagian kiri dan hasil kabel LAN strike-nya di bagian kanan. Lalu kabel LAN crossover. Kupa di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kabel LAN crossover. Kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 3 cm. Buka pilihan kabel, luruskan seperti yang sebelumnya. Lalu urutan kabel cross ujung satu yaitu oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Urutan kabel cross ujung 2 yaitu putih hijau, hijau putih oranye, biru putih biru, oranye putih coklat, coklat. Lakukan seperti yang dilakukan sebelumnya. Di sini saya membuat proses kabel crossnya dan di sebelah kiri proses pembuatannya dan di sebelah kanan hasil jadi kabel cross. Terakhir kesimpulan tentang praktik kabel UTP. Kesimpulan yang saya ambil dari praktikum ini adalah saat membuat kabel berjenis UTP, cross, dan strike ini membutuhkan keahlian dan kesabaran. Dikarenakan pembuatan kabel ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Karena jika kita asal-asalan menyusun kabel, maka dapat berakibatkan kabel tidak dapat digunakan atau tidak dapat menyala dengan sempurna. Lalu saya akan menjelaskan pertemuan ketiga materi tentang Cisco Packet Tracker. Yang pertama, di sini saya menjelaskan sedikit tentang Cisco Packer ini dapat digunakan di macOS, Linux, dan Windows. Saya di sini akan membandingkan dua studi kasus, bagaimana suatu PC dapat terhubung dengan jaringan, jenis topologi apa yang digunakan, dan mana saja yang termasuk ke dalam network device dan end device. Sebelum masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan sedikit penggunaan dan apa saja yang di dalam Cisco Packet Tracker ini. Studi kasus pertama yaitu di studi kasus satu ini saya akan menggunakan perangkat switch 1 250 strip 24 server strip PT router 0 1841 PC 0 dan PC 1. Lalu kita menggunakan kabel strike untuk menghubungkan ke semua perangkat dari router sampai dengan PC. Lalu saat ini router belum tersambung dengan jaringan dan perlu kita setting terlebih dahulu. Langkah pertama kita klik icon router, lalu kita pilih menu config, lalu kita klik fast ether 0 atau 0, kemudian kita klik on. Berikut pada fast ether 0 _ 1. Kita lakukan hal yang sama jika sudah makan proses routing sudah selesai. Bila koneksi berwarna hijau, maka artinya semua perangkat bisa saling terhubung, router dengan switch. Lalu switch tersebut bisa terhubung ke server dan ke PC 0 serta PC 1. Router dan switch termasuk network device karena sebagai network yang menghubungkan ke semua jaringan, sedangkan server PC 0 dan PC 1 sebagai end device karena perangkat terakhir yang menerima jaringan atau informasi.
Lalu topologi ini termasuk ke dalam jenis topologi star karena server yang berada di tengah sebagai pusatnya. Nah, switch ini termasuk server pusat karena dapat menghubungkan perangkat server dan juga PC 0 dan PC 1. Lalu yang kedua, kita lanjut ke studi kasus 2. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus 2 ini saya akan menggunakan perangkat router 0 2901, router 1 2901, switch 0 2960 60 strip 24 dt, Meraki atau server 0, security application 0, strip Meraki MX65W, PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Di bagian connection dari router 1 ke router 0 ke Meraki server menggunakan kabel cross. Kemudian dari Meraki ke PC 1 menggunakan kabel strike. PC 2 dan PC 3 menggunakan koneksi wireless yang dihubungkan ke Meraki. Lalu saat ini router belum tersambung dengan jaringan dan kita perlu setting terlebih dahulu. Langkah pertama kita klik icon router, lalu kita pilih menu config, lalu kita klik fast ether 0 kemudian kita klik on. Berikut pada fast ether 0 kita lakukan hal yang sama jika sudah makan, sudah proses routing sudah selesai. Berbeda dengan studi kasus 1, pada PC 2 dan 3 jika terputus jaringan koneksi Wi-Fi-nya, maka perangkat tersebut tidak dapat menerima data atau informasi. Oleh karena itu, pada Meraki security application harus terhubung oleh router 3 agar perangkat yang lainnya juga dapat menerima data atau informasi. Jika semua sudah terhubung, maka akan ditandai dengan warna hijau. Network yang kelima, network device, yaitu router dan switch yang menghubungkan jaringan ke perangkat lainnya. Sedangkan end device yaitu semua PC yang ada pada perangkat tersebut karena PC lah yang terakhir menerima dan menjalankan data atau informasinya. Lalu topologi ini termasuk ke dalam jenis topologi bus karena satu kabel sebagai jalur utama jaringan dan berada pada satu jalur perangkatnya. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Pada praktikum kali ini saya menjelaskan bagaimana cara merancang sebuah perangkat jaringan dengan topologi yang berbeda. Dan kita dapat melihat dan mempelajari struktur jaringan dengan simulasi dari aplikasi Cisco ini sebelum membangun jaringan yang sesungguhnya. Dari sini saya belajar bahwa perangkat jaringan dapat terhubung dengan satu lainnya. Jika kita membuat jaringan yang salah, maka perangkat tersebut tidak akan terhubung karena mereka memiliki perannya masing-masing seperti network device yang dapat menghubungkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sedangkan end device yang bekerja sebagai penerima akhir dari suatu jaringan yang nantinya data atau informasi tersebut dapat diolah yang kemudian akan menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Pada studi kasus ini, kita belajar bahwa untuk memulai pekerjaan harus memiliki perencanaan yang matang agar pekerjaan yang kita buat terlaksanakan dengan baik dan benar. Lalu saya di sini saya akan menjelaskan praktikum jaringan pertemuan keempat, yaitu tentang IP address. Berikut device atau peralatan jaringan yang diperlukan untuk membuat skema jaringan lainnya. Yang pertama, Internet Service Provider, yang kedua router 4331, yang ketiga 3 buah switch 2960 strip 24 dt, yang keempat 3 buah server, yaitu file server, web app server, dan database server. Yang kelima, access point. Yang keenam 6 buah laptop, dan yang ketujuh 8 buah PC atau komputer. Berikut di bawah ini adalah peta konsep jaringannya. Yang pertama, konfigurasi. Konfigurasi R1, router 1 yaitu
sampai lantai berada di lantai 3. Seperti ini tampilannya. Lalu kita memulai langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkah memasukkan alamat IP address pada R1 yaitu klik 2 kali router 1 selanjutnya pada bagian router 1 pilih menu CLI. Pada CLI masukkan konfigurasi di bagian router 1 atau R1 sebagai berikut. Lalu berikut hasil output dari konfigurasi gambar di bawah ini. Lalu yang kedua konfigurasi MSI yaitu main switch lantai 3. Seperti di gambar ini. Langkah memasukkan IP address pada MS1 sebagai berikut. Klik 2 kali switch 1 atau MS1. Yang kedua pada bagian MS1 pilih menu CLI. Pada CLI masukkan konfigurasi di bagian switch 1 atau MS1. Nah, berikut hasil output dari konfigurasi gambar di bawah ini. Selanjutnya yang ketiga, konfigurasi DSLT2. Langkah-langkahnya memasukkan IP address pada DSLT2 sebagai berikut. Klik 2 kali main DSLT2 selanjutnya pada bagian DSLT2 pilih menu CLI. Lalu yang ketiga pada CLI masukkan konfigurasi di bagian DSLT sebagai berikut. Nah, berikut hasil output dari konfigurasi gambar di bawah ini. Selanjutnya konfigurasi DSLT1 yaitu sama seperti langkah-langkah yang lainnya. Langkah pertama yaitu klik 2 kali main DSLT1. Selanjutnya pada bagian DSLT1 pilih menu CLI. Pada yang ketiga itu pada CLI masukkan konfigurasi di bagian DSLT1 sebagai berikut. Seperti ini gambarnya. Lalu yang kelima, konfigurasi akses. Langkah memasukkan IP address pada access point sebagai berikut. Pertama, klik config, kemudian pilih GUI di bagian atas layar agar terdapat tampilan untuk mengatur IP address. Masukkan main IP address pada bagian network setup atau router IP. Pilih subnet mask, lalu pada DHCP server pilih disable. Jika sudah save setting, maka IP address kita sudah masuk ke access point. Berikut gambar memasukkan IP aksesnya. Seperti ini. Lalu yang keenam konfigurasi server. Itu yang pertama file server, kita beri nama hostname itu file server. Terus yang kedua IP addressnya 172.16.0.21. IP gateway-nya 172.16.0.1 dan IP DNS-nya 27.50.20.21. Caranya klik config untuk memasukkan dan mengatur default gateway dan DNS server. Selanjutnya pilih static, lalu klik close. Yang kedua web server, kita beri nama hostname-nya web server. Lalu IP address-nya 172.16.0.22 dan IP gateway-nya 172.16.0. Caranya buka desktop dan pilih IP configuring. Lalu kita masukkan IP address-nya, masukkan juga subnet mask, kemudian masukkan default gateway, lalu masukkan DNS server dan kemudian pilih static pada gambar di bawah ini. Seperti ini.
gambarnya. Kemudian kita pilih service seperti gambar di bawah ini. Lalu yang C database server. Kita beri nama hostname-nya database server. IP address-nya 172.16.0.23. IP gateway-nya 172.16.0 dan titik 1. IP DNS-nya 27.50.20.21. Caranya, buka desktop dan pilih IP configuring, lalu atur static, kemudian masukkan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server, seperti gambar di bawah ini. Lalu yang ketujuh, kita masuk ke konfigurasi PC. Contoh pada PC, caranya seperti berikut. Yang pertama, buka desktop dan klik IP configuring. Yang kedua, kemudian atur DHCP pada alamat IP, gateway, dan DNS akan tampil dengan otomatis. Karena sebelumnya kita sudah mengatur untuk bagian tersebut. Seperti gambar yang di bawah ini. Lalu yang ke-8, konfigurasi laptop. Contoh pada laptop 0, caranya sebagai berikut. A. Buka desktop dan klik IP configuring. Lalu yang B, lalu atur DHCP, maka alamat IP, gateway, dan DNS akan tampil dengan otomatis. Karena sebelumnya kita sudah mengatur untuk bagian tersebut. Seperti gambar di bawah ini. Lalu kita testing. Yang C kita testing. Laptop kedua. Caranya buka desktop, lalu pilih komen untuk melakukan testing, kemudian memanggil atau ping dari laptop ke laptop menggunakan alamat IP seperti gambar di bawah ini. Kemudian masuk ke web server seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita masuk ke web browser dan masukkan IP-nya. Nanti akan terbentuk link dan akan muncul tampilan di bawah ini. Serta pilih smell page dan klik image. Lalu klik close pada seperti gambar di bawah ini. Lalu pada PC yang kedua sama caranya, buka desktop, pilih command prompt untuk melakukan testing, lalu lakukan ping dengan memanggil IP seperti gambar di bawah ini. Kemudian masuk ke web server dan masukkan IP-nya. Nanti akan terbentuk link dan akan muncul tampilan di bawah ini serta pilih smell dan pilih image yang kita close. Seperti ini gambarnya. Dan saya sedikit akan melihatkan hasil praktikum saya. Nah, seperti ini tampilan pada hasil praktikum saya di pertemuan 4 ini. Ini lagi menyambungkan. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke pertemuan 5.
Kita lanjut ke pertemuan 5, yaitu instalasi Linux server. Saya sedikit menjelaskan tentang pengertian Linux. Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi user dan multitasking yang dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Di sini lalu yang kedua software pendukung Linux yaitu ada FileZilla, PuTTY, dan WinSCP. Lalu yang kedua, langkah-langkah menginstal Linux. Sebelum memulai proses instalasi Linux Ubuntu server di VirtualBox, pastikan VirtualBox telah terinstall dan file ISO dapat dari Ubuntu server telah di-download. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah penginstalan Linux. Yang pertama, langkah pertama, bukalah terlebih dahulu VirtualBox. Lalu yang kedua, muncul tampilan VirtualBox, silahkan pilih New dan memunculkan halaman Create Virtual Machine dan Name and Operating System. Pada bagian Name and Operating System, terlebih dahulu silahkan memasukkan nama untuk VM yang akan dibuat. Lalu yang ketiga, langkah selanjutnya, setelah tampil memory size dengan ukuran RAM yang digunakan 1024 MB. Pada bagian ini untuk mengubah size-nya silakan klik create a virtual hard disk now. Kemudian ubah size dengan menjadi 30 GB. Lalu kemudian selanjutnya beralih pada tampilan option storage seperti gambar di bawah ini. Pada bagian ini silakan masukkan file ISO-nya. Lalu selanjutnya pada option network, ganti dari NAT ke bridge adapter terlebih dahulu seperti gambar di bawah ini. Kemudian jika sudah bridge adapter, pilih interface yang digunakan untuk koneksi ke internet. Langkah berikutnya, jika telah menyelesaikan option storage dan option network, selanjutnya masuk pada proses instalasi. Untuk memulai proses penginstalan, silakan klik start untuk mulai menginstal. Lalu yang berikutnya, setelah terinstall, maka akan muncul pada halaman pemilihan bahasa. Sebelum menggunakan aplikasi lebih lanjut, pada pemilihan bahasa, silakan pilih bahasa yang ingin digunakan. Pada gambar di bawah ini, memilih bahasa Indonesia. Selanjutnya pada halaman keyboard, configuration, network connection, konfigurasi proxy, dan konfigur Ubuntu Archive Mirror, biarkan default dan klik done saja seperti gambar di bawah ini. Setelah mengklik done seperti arahan sebelumnya, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini, yaitu tipe penginstalan. Silakan klik Ubuntu Server. Setelah itu akan muncul beralih pada tampilan file system setup. Pada bagian ini silakan klik use and enter disk lalu klik done. Selanjutnya akan muncul tampilan confirm destructive action. Untuk menyelesaikan atau penyimpanan data sebelumnya silakan klik continue untuk lanjut. Setelah mengklik continue, selanjutnya akan beralih pada tampilan profile setup. Pada bagian ini, silakan masukkan informasi hostname, username, dan password sesuai dengan permintaan yang muncul pada halaman seperti bawah ini. Setelah mengisi semuanya, selanjutnya klik done. Selanjutnya akan muncul tampilan terakhir pada gambar di bawah ini untuk konfirmasi install.
Pada bagian ini, silakan pilih install OpenSSH server. Kemudian klik done pada bagian bawah untuk menyelesaikan proses instalasi. Setelah mengklik done, silahkan tunggu proses penginstalan hingga selesai. Setelah selesai, silahkan klik reboot pada bagian bawah. Selanjutnya testing. Lalu C testing. Berikut tampilan hasil testing yang saya buat di VirtualBox. Sebelum itu saya akan menunjukkan hasil praktikum saya terlebih dahulu di VirtualBox. Nah, di sini saya akan memberitahukan, nah seperti ini Ubuntu ininya, hasil praktikum saya. Saya akan mencoba di sini. Nah, sudah terjalan dengan baik. Selanjutnya sebagai kesimpulan selama proses penginstalan Linux ini diperlukan sedikit kerja keras dikarenakan dalam pengolahan Linux server diperlukan beberapa aplikasi atau software pendukung Linux. Selain daripada itu, untuk proses penginstalan aplikasinya juga cukup menggunakan banyak penyimpanan, sehingga perlu mengantisipasi sebelumnya agar menyiapkan ruang lebih sebelum menginstal Linux server. Namun, di luar daripada itu, dibayar dengan sistem kerja Linux server yang bisa dikatakan cukup handal dan diperoleh Linux server juga cukup mudah dan gratis. Selanjutnya laporan ke-6 yaitu tentang penginstalan web server. Yang pertama yaitu Ubuntu server, yang kedua VirtualBox, yang ketiga Putih, yang keempat Linux, yang keempat Apache, yang kelima Apache, lalu yang keenam MariaDB, yang ketujuh PHP, yang ke-8 PHP MyAdmin, yang ke-9 WebMin, yang ke-10 Certbot. Saya sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian ini. Ubuntu merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux dan memiliki banyak fitur. Lalu yang kedua VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi untuk menginstal sistem operasi atau operasi sistem. Putih yaitu suatu aplikasi terminal emulator yang mensupport berbagai protokol jaringan seperti SSH, Telnet Program, RL Login, dan Subdoc. Lalu Linux merupakan sebuah keluarga sistem operasi dengan sumber terbuka atau open source yang mirip dengan Unix. Lalu selanjutnya Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request response, HTTP, dan logging informasi secara detail atau kegunaan dasarnya. Lalu selanjutnya MariaDB. MariaDB merupakan sebuah sistem manajemen database yang merupakan hasil pengembangan dari database sebelumnya, yaitu MySQL. Selanjutnya PHP. PHP adalah salah satu bahasa scripting open source yang digunakan untuk web development untuk pengembangan web. Selanjutnya PHP MyAdmin, yaitu perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui website jejaring Jagat Jember. Lalu WebMin, yaitu alat konfigurasi sistem berbasis web untuk sistem yang mirip Unix.
Lalu selanjutnya Certbot. Certbot adalah si klien yang membuat sertifikat SSL atau TLS untuk web server secara otomatis. Lalu selanjutnya alat dan bahan, yaitu satu PC, yang kedua Ubuntu, yang ketiga VirtualBox, yang keempat PuTTY, yang kelima Apache, yang keenam DBMS MariaDB, yang ketujuh PHP Package, ke-8 PHP MyAdmin, yang ke-9 Webmin, yang ke-10 Charbot. C. Instalasi web server di Ubuntu 22.04. Berikut tahapan untuk instalasi web server di Ubuntu 22.0 dengan menggunakan PuTTY. Step pertama, install Apache Web Server. Langkah pertama yaitu mengupdate repository Ubuntu lalu menginstal web server Apache menggunakan perintah di bawah ini. Yaitu yang pertama sudo apt install update, yang kedua sudo apt install Apache 2 strip 2 strip oh iya. Jadi tampilannya seperti ini. Saya akan zoom. Lalu langkah yang kedua, menampilkan status dari Apache dengan menjalankan perintah di bawah ini, yaitu sistem etctl status Apache, dan akan muncul sebagai seperti gambar ini. Langkah ketiga yaitu menginstal software download manager, wget, dan text editor nano dengan menjalankan perintah di bawah ini. Setelah proses instalasi selesai, maka tampilan akan menjadi seperti di atas ini. Step kedua, instalasi DBMS MariaDB ini. Langkah pertama, silakan melakukan update repository menggunakan perintah sudah apt update. Lalu langkah kedua, jika sudah selesai melakukan update repository, selanjutnya silakan menjalankan perintah untuk melakukan install MariaDB dengan perintah seperti ini. Langkah ketiga, menampilkan status dari MariaDB dengan menjalankan perintah di bawah ini. Lalu gambarnya seperti di atas ini. Lalu langkah keempat yaitu jika sudah selesai berhasil melakukan install MariaDB, selanjutnya silakan men-setting password. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah kelima, jika sudah selesai men-setting password, maka tampilan akan seperti di gambar di atas. Selanjutnya silakan mengecek status service MariaDB dengan menggunakan perintah seperti di bawah ini. Maka proses instalasi pada MariaDB telah selesai. Step ketiga yaitu instalasi PHP Package. Itu yang pertama, instalasi ini install PHP Package dengan menggunakan perintah di bawah ini. Lalu yang kedua, silakan melakukan update pada repository dengan menjalankan perintah sudo apt update seperti ini. Yang ketiga, silakan melanjutkan penginstalan PHP Package lagi untuk menginstal WordPress dan model dengan menggunakan perintah ini. Langkah 4, setelah selesai melakukan install PHP Package, selanjutnya cek versi PHP dengan menjalankan perintah di bawah ini, PHP strip version. Kelima, silakan membuat file info.php di dalam folder garis miring var garis miring www garis miring html dengan menjalankan perintah berikut. Lalu save dengan memencet tombol CTRL-X, tekan di bawah ini. Lalu pada saat ini kita cek IP address-nya, lalu kita ini. Di sini saya akan mengemukakan hasil praktikum saya di sini.
seperti ini jadinya Linux dari server. Lalu step keempat itu instalasi PHP. Langkah pertama sebelum melakukan instalasi PHP MyAdmin, silahkan melakukan update terlebih dahulu, yaitu seperti biasa sudo apt update. Yang kedua selanjutnya menjalankan perintahnya, yang itu yang seperti ini. Lalu yang ketiga setelah muncul tampilan di gambar di atas, selanjutnya beri tanda Apache 2 dengan menekan tombol spasi pada keyboard lalu pencet tab dan enter pada tulisan OK. Lalu keempat, jika muncul tampilan seperti di atas, pilih yes. Lalu kelima, silakan buat password yang mudah diingat untuk login ke PHP MyAdmin. Nah, langkah terakhir yaitu kita coba dengan menggunakan link ini. Nah, di sini saya akan coba. Di sini kita coba. Lalu selanjutnya step kelima, install webmin. Langkah pertama, silakan melakukan update repository dengan menjalankan sudo apt update. Lalu langkah kedua, silakan sisipkan repository kode webmin pada akhir baris file source list di folder etc apt dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, ini yang sudah dijalankan. Lalu langkah ketiga, scroll paling ke bawah menggunakan panel bawah, lalu tambahkan repository kode webmin dengan kode di bawah ini. Setelah itu save dengan menekan ctrl plus x, lalu tekan y pada setelah itu enter. Langkah keempat, setelah itu silakan jalankan kode di bawah ini. Seperti ini gambarnya. Lalu langkah kelima, melakukan update repository kembali dengan menggunakan perintah sudo apt update. Lalu seperti ini gambarnya. Ini nama akun saya. Jika selesai melakukan install webmin dengan menggunakan perintah di atas, akan menjadi seperti ini gambarnya, tampilannya. Lalu langkah keenam, setelah itu mengecek service status webmin dengan menggunakan perintah di bawah ini. Jika tampilan benar, maka tampilnya akan seperti di atas ini. Ini tampilannya. Nama saya di sini. Terakhir setelah ini tampilan login seperti di bagian ini, webmin. Langkah keenam yaitu install chartbot. Instalasi chartbot server ini digunakan untuk melakukan instalasi sertifikat SSL Let's Encrypt. Untuk menginstalnya itu perintah berikut sudo apt chartbot 3. Lalu step ke 7. Langkah ini merupakan instalasi software tambahan, yaitu addition software, yaitu untuk mendukung operasional server dengan menggunakan perintah seperti ini. Lalu step 8 yaitu setting firewall.
Langkah pertama silakan cek firewall dengan menggunakan perintah ini. Lalu yang kedua